Nah, kemudian dibuatlah sebuah undang-undang yang bisa mengcover semua kepentingan. Dan undang-undang itu cukup lama ya. Bahkan sempat tahun 95 itu ada undang-undang yang di-cancel. Kenapa sih Pak kok revisi undang-undang ketenagakerjaan ini kayaknya alot gitu loh Pak? Nah, dan baru 17 tahun kemudian, apa ada kendala-kendala Pak selain persamaan persepsi atau apa bagaimana itu Pak? Ini kalau dia di PHK, saya harus keluar berapa itu pengusaha sudah ngitung. Iya. Ya, nah tentu saja kalau sudah seperti itu akan dihitung secara global. Menguntungkan apa enggak? Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja sempat menuai gelombang penolakan dan protes di tengah publik karena dianggap akan merugikan kelompok pekerja, membahayakan lingkungan, hingga menciptakan ketidakpastian hukum. Namun, benarkah tidak ada dampak positif dari Undang-Undang Cipta Kerja? Hari ini kita akan membahasnya lebih dalam bersama saya, Ayu Dinda Pilar Karisma, host SIP Talk episode kali ini. Tapi, tentu saja saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani Pak Yogo Pamungkas, seorang dosen dan praktisi hukum yang banyak terlibat dalam bidang ketenagakerjaan. Pak Yogo, apa kabar? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Ada pepatah nih Pak, tak kenal maka tak sayang. Boleh Pak diceritakan sedikit tentang Bapak? Iya, saya mengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti sejak sekira tahun 95, jadi cukup lama ya. Sudah cukup lama. Nah, dalam proses pelajaran itu ya kami juga berinteraksi dengan banyak hal yang terkait dengan ketenagakerjaan, ya termasuk serikat pekerja, serikat pengusaha atau organisasi pengusaha, pemerintah, sehingga kemudian ketika proses perancangan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 itu kemudian kami diajak untuk bisa terlibat di dalam proses perancangan tersebut. Begitu. Menarik ini Pak. Jadi disampaikan itu ikut terlibat dalam perancangan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 nggih Pak nggih. Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu boleh nggak Pak diceritain sedikit apa sih yang ada di dalam itu atau ketika masa itu tuh seperti apa gitu? Iya, waktu itu kan selesai reformasi ya. Iya. Reformasi, kemudian muncullah menteri-menteri yang berusaha untuk bisa mengubah berbagai hal ya. Waktu itu kalau tidak salah misalnya kan Jacob Nuaweya itu ya. Dari Serikat Pekerja. Nah, kemudian dibuatlah sebuah undang-undang yang bisa mengcover semua kepentingan. Dan undang-undang itu cukup lama ya. Bahkan sempat tahun 95 itu ada undang-undang yang di-cancel. Sebelum itu sudah jadi, kemudian mengalami penolakan, setelah di-cancel. Nah, setelah di-cancel dari 95 ya, kalau saya tidak salah 95, terus sampai 2003 itu proses perumusan undang-undang itu, jadi cukup lama. Nah, kenapa itu cukup lama? Karena memang banyak terjadi tarik-menarik antara terutama pekerja dan pengusaha untuk bisa mendapatkan kepentingannya yang ada di situ ya. Dan itu wajar-wajar saja. Setiap pihak meminta agar semua kepentingan terakomodir di dalam undang-undang ya. Tapi ya setelah sedemikian proses dialog itu terjadi, maka muncullah undang-undang tersebut ya, walaupun cukup lama memprosesnya begitu ya. 8 tahun ya Pak ya. Risetnya dalam. Iya, proses untuk merumuskan, berdiskusi sampai kemudian dibahas di DPR. Ya dibahasnya pun juga dibahas di antar serikat pekerja juga dibahas, di organisasi pengusaha juga dibahas, kemudian mereka bertemu juga sama pemerintah juga bertemu juga bagaimana bisa memposisikan keseimbangan antara kepentingan mereka begitu ya. Sehingga kemudian ya akhirnya terbit juga tahun 2003. Alhamdulillah. Nah, kebetulan juga nih kan kalau kami baca di sini kebetulan Bapak juga pernah terlibat sebagai eksternal kolaborator ILO untuk pembentukan naskah bertema ketenagakerjaan. Itu bisa nggak Pak diceritain sedikit? Itu kayak gimana sih Pak? Kalau tentang ILO itu kan waktu itu memang ILO memiliki satu program ingin mengetahui tentang
suasana ketenagakerjaan di Indonesia. Maka kemudian dari situ kami diminta untuk ikut terlibat untuk melakukan riset begitu ya. Nah riset itu kemudian kita buat sedemikian rupa. Ya setelah selesai ya kita presentasikan ke mereka sebagai ininya ya, sebagai kalau orang hukum atau sebagai prinsipalnya begitu ya mungkin ya, seperti itu ya. Setelah selesai ya naskah itu diberikan kepada mereka sampai sebegitu ya. Jadi dari perumusan tadi dari riset dan segala macam sampai dengan terbit undang-undang segala macam itu dari pengalaman-pengalaman Bapak nih Pak sebagai senior, expertise-nya di sini gitu kan. Masalah ketenaga kerjaan kita itu secara garis besar seperti apa sih Pak kalau dari kacamata Bapak menilainya? Iya, sebetulnya kan lebih kepada kepentingan ya Mbak ya. Kepentingan ya Pak. Secara kalau dibuat polar begitu ya, pengusaha itu kan inginnya mendapatkan keuntungan yang besar. Kan begitu ya? Iya. Kalau pekerja itu inginnya dapat gaji yang besar. Gitu. Dan itu bertentangan gitu ya. Nah, itu yang jadi problem sehingga kemudian muncul bermacam-macam. Kalau bicara tentang upah misalnya gitu kan. Upah itu bagi pekerja itu revenue. Kan gitu ya. Tapi bagi pengusaha cost. Gitu ya. Jadi ini yang membuat perbedaan kepentingan ini itu membuat kemudian mereka sama saling berusaha untuk agar bisa menempatkan kepentingannya. Maka sesungguhnya yang paling baik itu adalah bagaimana mencapai titik equilibrium di situ. Ya, sama-sama ikhlas. Saya pekerja ikhlas digaji sekian, pengusaha ikhlas mengeluarkan uang sekian. Nah, begitu. Itu titik equilibrium. Ya, cuma untuk masuk ke titik itulah yang rumit. Iya. Berbagai macam ya, Pak ya. Iya, berbagai macam. Iya. Jadi kita tahu bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sudah beberapa kali ingin direvisi. Namun terbentur dari banyak hal ya Pak ya, dari banyak hal, dari satu hal ke hal yang lain. Sampai akhirnya terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Artinya, jadi dari tahun 2003 sampai 2020 itu kan sudah 17 tahun kemudian gitu Pak. Nah, kenapa sih Pak kok revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan ini kayaknya alot gitu loh Pak. Nah, dan baru 17 tahun kemudian, apa ada kendala-kendala Pak selain persamaan persepsi atau apa bagaimana itu Pak? Ya sekali lagi kalau saya mengamatinya memang ada pada soal tarik menarik kepentingan tadi. Ya. Dan sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja itu, Undang-Undang 13 sudah mengalami banyak sekali pengujian undang-undang, judicial review. Banyak sekali pasal-pasal yang ini di judicial review, banyak yang berubah juga. Ya, jadi kalau ibarat baju itu Undang-Undang 13 itu sudah dirobek, dijahit lagi sini, dirobek, dijahit lagi, banyak banget begitu ya. Sehingga kemudian ada ide memang kalau gitu diubah aja lah begitu ya. Diubah supaya bisa utuh dalam bentuk baju yang utuh ya. Tapi itu pun juga tidak mudah ya. Maka kemudian ketika muncul Undang-Undang 11 2020 ya, itu pun juga bukan soal tenaga kerja semata. Judulnya memang Cipta Kerja, tapi di situ ada lingkungan, ada administrasi, ada bermacam-macam itu. Omnibus Law itu kan bis kota. Dalamnya isunya macam-macam gitu ya. Betul ya, Pak. Gitu kan. Secara akademis memang ini kita baru pertama kali mendapatkan sebuah bentuk Omnibus Law yang kayak begini ini ya. Tetapi kalau kemudian kita lihat dari aspek tenaga kerjanya, itu ternyata tidak semua. Ya, hanya sebagian kecil saja kan. Omnibus Law itu bagian kecilnya tenaga kerja atau soal hubungan industrial. Hubungan industrial itu pun juga tidak semuanya kemudian mengubah undang-undang tenaga kerja. Sementara undang-undang tenaga kerja itu banyak sekali, tidak hanya undang-undang 13. Masih ada undang-undang 2 ya tentang perselisihan hubungan industrial, masih ada misalnya migrant worker, perlindungan di tenaga kerja Indonesia di luar negeri, tentang misalnya dulu ada jam sostek, ada BPJS ketenagakerjaan. Banyak sekali undang-undang yang tidak bisa tergabung dalam satu undang-undang. Jadi itu terpencar, tersebar, tetapi
semuanya mengarah ke arah hubungan industrial itu tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat Undang-Undang Ciptaker, memang yang heboh itu adalah soal PHK, pengupahan, ya, kemudian soal perjanjian kerja, dan itu memang yang menjadi titik tekan dari kepentingan pekerja dan pengusaha itu di situ. Ya, soal perjanjian kerja misalnya, ya, bagaimana perjanjian kerja waktu tertentu untuk apa saja, waktu tidak tertentu untuk apa saja, bagaimana mekanisme segala macam. Inilah yang kemudian antara pekerja dan pengusaha itu saling, wah ini kok merugikan saya, loh yang sana, loh saya kok juga dirugikan, begitu ya. Akhirnya sama-sama berusaha untuk mengkritisi. Ya. Makanya kemudian kalau di Ciptaker itu tentang perjanjian kerja, tentang pengupahan dan sebagainya itu, di situ tertulisnya apa? Nanti diatur dengan PP. Iya. Ya, karena apa? Kalau dengan undang-undang nanti rame lagi begitu di DPR ya. Makanya begitu PP, tiba-tiba PP keluar begitu aja ya. PP 35, PP 36 kan begitu ya, itu masuk, nah, maka kemudian diaturlah di situ. Ya, ada reaksi, ya ada pasti. Tapi sekali lagi ketika sudah keluar ya dia akan berjalan, namanya hukum kalau sudah ya kan ya, kalau sudah eksis ya sudah dia akan berjalan. Nah, disitulah kemudian terjadi kembali lagi terjadi problematika dengan cara kedua belah pihak itu mengkritisi. Ya, memang ada yang dirugikan, ada yang, ya lebih tepatnya ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa diuntungkan, dan itu kan menjadi satu dialektika yang hampir selalu terjadi di setiap ada ketentuan yang terbit begitu. Iya, nggak hanya di ketenaga kerjaan, Pak, pasti. Suatu peraturan yang semuanya baru begitu. Pasti pro kontra itu kan karena fase penerimaan, Pak, betul, ya harusnya begitu. Nah, terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu, Pak, tadi kan sempat disinggung sedikit di awal, ada protes, penolakan dan segala macam, yang sesuatu yang menurut saya sendiri itu normal gitu kan ya, di situ itu pasti akan ada yang kayak gitu kan. Di sisi lain, terutama dari sisi pemerintah, Undang-Undang Cipta Kerja ini justru dinilai akan membawa dampak positif. Ada banyak mungkin ada dampak positif bagi iklim ketenaga kerjaan dan investasi. Bagaimana Bapak membaca situasi yang seperti ini? Sementara kan pemerintah menganggap bahwa ini peraturan ini nih, kalau pemerintah itu sudah mengeluarkan aturan, otomatis itu kan responnya diharapkan menjadi baik gitu kan, Pak ya. Ya kan, ya penerimaan itu tadi yang kayaknya kita perlu waktu gitu kan untuk menerima itu. Jadi menurut Bapak bagaimana, Pak, situasinya kayak gini, pemerintah seperti ini, sementara yang kayak gini. Tapi kan sekarang kayaknya udah agak reda ya, Pak ya. Ya mungkin mulai nerimo, kalau kata saya orang Jawa, ya mulai nerimo kan gitu ya. Gimana, Pak? Ya sekali lagi kalau hukum itu sudah eksis ya memang tidak bisa ditolak ya, kecuali dengan namanya politik hukum ya. Politik hukum itu yang bergejolak itu adalah politiknya. Ya. Tapi kalau sudah masuk hukum, sudah jadi hukum ya sudah. Ya diterima. Kalau mau ingin diubah ya masuklah politik lagi supaya hukumnya diubah kan begitu. Ya. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, kalau kemudian pemerintah dan DPR sudah menetapkan, tentu saja kan pembahasannya juga ya, walaupun Omnibus Law itu pembahasannya perangkonya kilat gitu ya, langsung tek sah gitu ya, makanya agak heboh ya, dari segi proses pembuatannya heboh sampai ke MK sampai apa. Tapi terlepas dari itu, memang kalau berbicara tentang iklim investasi, kalau di dunia usaha itu ada yang disebut dengan labor cost. Ya, labor cost itu cukup lumayan besarannya begitu ya. Nah, kalau kemudian investasi itu dia perhitungkan tentang labor cost-nya itu efisien, ya tentu saja perusahaan akan mau untuk bisa investasi di sebuah daerah atau sebuah negara begitu ya. Di luar yang lain-lain ya, misalnya tentang stabilitas keamanan, politik, ya segala macam. Tapi kalau dari aspek hubungan industrial, ketenagakerjaan, kalau hanya dari aspek antara aspek pekerja dan pengusaha, tentu saja kan labor cost soalnya. Persoalannya labor cost. Persoalan labor cost kan tidak sekedar gaji, tapi misalnya perlindungan tenaga kerja. Ya. Gaji bagaimana? Kalau lembur bagaimana?
Ya. Kalau di PHK berapa? Itu kan mereka hitung itu ya. Nggak sekedar kalau bekerja gajinya sekian selesai, tapi ini kalau dia di PHK saya harus keluar berapa, itu pengusaha sudah ngitung. Ya, nah tentu saja kalau sudah seperti itu akan dihitung secara global. Menguntungkan apa enggak? Begitu kan ya. Balik lagi ya Pak ya. Nah, balik lagi menguntungkan apa enggak, namanya pengusaha kan gitu. Iya. Nah, ini satu tentang perjanjian. Ada perjanjian, misalnya perjanjian kerja waktu tertentu. Ini kalau pekerja kontrak bagaimana? Ya, ini kalau yang bekerja tetap permanen seperti ini. Secara finansial berapa? Menguntungkan apa enggak? Kerja waktu tertentu juga begitu. Kalau kontrak berapa? Dulu 2 tahun. PKWT itu 2 tahun. Setelah itu kalau diperpanjang ya jadi bekerja permanen. Sekarang 5 tahun misalnya gitu ya. 5 tahun itu menurut pengusaha bagaimana? Ya tentu saja menguntungkan. Tapi kalau menurut pekerja bagaimana? Oh, lama banget 5 tahun, mau kemana aja 2 tahun. Ya kan ya. Akhirnya kan kembali lagi kepada perspektif masing-masing ya. Sehingga kalau dari aspek itu memang ketika secara labor cost itu efisien, itu akan menarik perusahaan untuk bisa invest. Ya. Tetapi bagi pekerja itu akan merasa saya tidak terlindungi, gitu ya. Aspek ketika mereka memiliki hubungan kerja. Tetapi dari aspek lain lagi, kalau semakin banyak investasi, otomatis akan semakin banyak menyerap tenaga kerja. Semakin banyak perusahaan ada di situ, maka masyarakat yang bisa bekerja akan semakin banyak. Walaupun ya mungkin dari aspek kok cuma segini, tetapi itu tadi aspek penyerapan tenaga kerja akan banyak, otomatis orang yang dulunya tidak berpenghasilan sekarang berpenghasilan walaupun misalnya begitu ya. Walaupun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tapi setidaknya dia bekerja. Dia menerima upah, kalaupun dia saving, ya savingnya tidak terlalu banyak misalnya begitu, atau mungkin pas-pasan atau apa begitu. Nah, ini yang dilihat dari segi positif pekerja itu adalah penyerapan tenaga kerja. Kalau perusahaan itu banyak yang investasi. Nah, nantinya dalam proses berusaha itu nanti ketika sebuah perusahaan itu menjadi besar, teorinya ya, secara dia besar, keuntungannya besar. Kalau keuntungannya besar, maka kesejahteraan pekerja akan menjadi berbanding lurus, ya dia akan ikut. Ya seperti itu. Itu teorinya seperti itu. Jadi kalau setiap negara-negara maju itu kenapa mereka ini revenue-nya besar, gaji-gajinya besar, karena memang dimulai dari itu. Dari mereka sudah besar, kemudian perusahaan juga sudah besar, para pekerjanya juga skill-nya tinggi, akhirnya penghargaannya menjadi baik begitu ya. Tapi di Indonesia karena sebagai sebuah negara yang masih majemuk dari segi skill-nya gitu ya, ya akhirnya masalahnya menjadi kompleks. Karena nggak bisa kan satu aturan ini khusus untuk skill labor, kan nggak mungkin kan. Dia harus semua ketentuan itu. Nah, ada yang belum siap, ada yang memang nggak cocok, ada yang ini ya jadi problem di situ itu ya. Gitu kira-kira. Seru Pak, seru. Jadi jika kita sedikit masuk ke substansi Undang-Undang Cipta Kerja, secara praktikal dampak positif ini secara praktikal loh Pak ya, dampak positif yang diterima sama pekerja itu dari pandangan Bapak itu kira-kira apa ya Pak ya? Ya itu tadi. Secara praktikal. Secara dari pekerja. Dari pekerja. Itu tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya perusahaan itu banyak yang invest di Indonesia, maka penyerapan tenaga kerjanya banyak. Gitu ya. Artinya orang-orang yang dulunya jobless, dia akan mendapatkan pekerjaan. Tetapi kalau kemudian kita berbicara tentang hubungan kerja, ya misalnya setelah ada hubungan kerja, sudah menjadi pekerja, sudah jadi pengusaha, dulunya seperti ini, sekarang seperti itu aturannya. Nah, ini akhirnya menjadi plus minus ya. Dari beberapa aspek ada plus minusnya. Misalnya tentang itu tadi, tentang PKWT misalnya begitu ya. PKWT itu kalau kemudian 5 tahun dibandingkan dengan 2 tahun bagaimana? Ininya dari segi
segi apa namanya, dari segi perusahaan begitu ya, dia menguntungkan karena dia tidak ada kewajiban setelah 2 tahun harus membuat dia menjadi pekerja tetap, karena pekerja tetap kan juga cukup berat konsekuensinya ketika PHK begitu ya. Tapi kalau kemudian itu menjadi apa namanya, menjadi kesukaan dari, dalam tanda kutip, kesukaan dari pengusaha untuk menyerap tenaga yang banyak, pada akhirnya kan itu tadi, penyerapan tenaga kerja itu menjadi banyak begitu. Karena PKWT kan tidak ada di dalam pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya core ya, maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang inti itu tidak boleh dipakai PKWT ya. Jadi harus pekerja tetap, pekerja permanen gitu ya. Nah itu akhirnya kan bisa mengambil banyak tenaga kerja, bahkan mungkin yang unskilled itu bisa diambil begitu ya. Tapi ya jangan jadi pekerja tetap ya. Kamu unskilled saya jadi pekerja, saya rugi dong nanti begitu ya. Akhirnya itu dari penyerapannya. Tetapi dari segi keamanan, stabilitas pekerja, si pekerja tidak, memang dia menjadi tidak aman ya, karena apa ya, selama 5 tahun akhirnya ya pekerja tidak tetap aja terus, nggak ada harapan untuk ada pensiun atau pesangon atau apa kan. Namanya PKWT kan selesai perjanjian waktu habis selesai begitu ya, tidak ada yang lain-lain. Jadi aspeknya 2 Mbak, aspek kalau langsung sudah ada hubungan kerja memang minus gitu ya. Tapi kalau aspek penyerapan tenaga kerja, dia akan menjadi banyak menyerap tenaga kerja. Itu juga secara mungkin dari kacamata pemerintah itu positif. Karena dia akan melihat anak-anaknya banyak berpenghasilan walaupun tidak besar begitu ya, tapi setidaknya berpenghasilan. Daripada yang ini apa namanya, upahnya tinggi, yang nganggur sekian banyak gitu ya. Yang aspek begitu itu tapi pekerja yang sudah berupah tinggi itu kira-kira gimana Pak? Ngelihat yang lainnya juga yang penting kan itu gitu ya. Jadi memang aspeknya berbeda Pak. Aspek cara pandang pekerja yang sudah punya hubungan kerja, cara pandang serikat pekerja, cara pandang orang yang belum punya pekerjaan, itu masing-masing kan berbeda gitu ya. Ya sesuai dengan apa yang keinginannya. Makanya itu untuk mengcover seluruh keinginan itu memang bukan pekerjaan yang mudah. Ya memang. Tapi Pak, ini the last but not least gitu kan. Kalau dari Bapak sendiri sebagai akademisi ini Pak, secara global melihat undang-undang ketenagakerjaan ini, Cipta Kerja yang baru ini Pak, apakah sudah cukup mengakomodir dari segi pengusaha, dari segi pekerja itu sendiri? Sekali lagi itu tidak bisa mengatakan terakomodir semua. Ya karena semuanya akan mengambil dari perspektif masing-masing itu tadi. Oke. Ya. Balik lagi ke perspektif masing-masing. Kenapa Undang-Undang 13 itu lama? Ya karena soal itu. Tarik menarik kepentingan itu sangat kencang. Undang-undang kepentingan. Iya, apalagi waktu itu reformasi betul. Lagi orang lagi bebas-bebasnya itu ya untuk menarik kepentingan itu ya. Nah, itu yang jadi problem di situ. Nah, maka kemudian kalaupun mengambil jalan tengah itu adalah jalan yang paling minimal, tidak mungkin memuaskan dua belah pihak. Sekali lagi memang dua-duanya itu punya kepentingan yang berbeda. Ya, makanya sesungguhnya kalau kita melihat dari aspek hubungan kerja itu tidak sekedar itu saja Mbak, karena di situ kan ada pekerja-pekerja yang hubungan kerjanya unik gitu ya. Apalagi sampai dengan sekarang. Sampai sekarang itu akan muncul banyak sekali perusahaan-perusahaan yang unik. Gimana Pak? Unik ini kayak misalnya begini, Gojek. Iya. Gojek itu para tukang ojeknya itu pekerja apa bukan? Mitra Pak. Nah itu kan ya. Iya. Tapi emang hubungannya jadi jadi agak beda begitu ya. Ya unik kalau dia mitra, faktanya dia kerja di Gojek. Iya. Iya kan? Faktanya dia ngasih keuntungan. Tapi dari segi konstruksi perjanjiannya berbeda. Nanti apalagi akan muncul berbagai perusahaan-perusahaan yang baru dengan pola baru, dengan hubungan baru.
Nah ini kalau undang-undang ketenagakerjaan nggak mampu mengcover itu ya ketinggalan terus begitu. Sementara perkembangan dinamis banget ya Pak ya. Perkembangannya akan cepat sekali di zaman teknologi informasi seperti ini ya. Itu akan semakin apa namanya, pemerintah dituntut untuk bisa secara cepat tanggap untuk bisa mengcover itu agar bisa terlindungi semua. Kalau saya berpikiran jangan hanya melindungi pekerja atau pengusaha saja. Ya. Dua-duanya memang harus dilindungi. Pekerja harus dilindungi, pengusaha harus dilindungi. Membela pengusaha saja, pekerja akan tidak sehat. Iya. Melindungi pekerja saja, pengusaha juga nggak sehat. Orang nggak mau berusaha. Gimana kalau hanya dibelain pengusaha terus kita nggak, sebagai pengusaha nggak dibelakan juga nggak ini. Jadi dua-duanya saling membutuhkan sebetulnya. Betul. Dua-duanya saling membutuhkan, tapi dua-duanya saling harusnya sadar diri. Iya kan? Benar, bahkan di beberapa perusahaan yang sadar itu mereka memberikan saham kepada pekerjanya begitu. Nah ini Pak, ini tadi benar-benar jelas ini Pak. Berkaca dari pengalaman ke belakang ini Pak, banyak terjadi kesalahpahaman atas produk hukum yang dikeluarkan oleh eksekutif maupun legislatif. Sebagai masyarakat Pak, kontribusi apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir misinformasi atau hoax? Ya apalagi sekarang zamannya hoax ya. Itu memang akan lebih baik proses pembuatan peraturan itu melibatkan para pihak yang punya stakeholders. Media juga pasti harus dilibatkan. Betul. Karena kan untuk transparansi. Media juga harus dilibatkan, stakeholders, kemudian akademisi. Sebetulnya sudah dilibatkan ya. Hanya saja memang perumusannya memang perumusan. Tambah lagi struktur serikat pekerja dulu dan sekarang itu berbeda. Ya. Dulu itu kan monolitik begitu ya. Ya. Zaman Orde Baru itu yang namanya serikat pekerja itu monolitik. Hanya ada satu nasional itu SPSI sudah. Sekarang ini ya setelah ada undang-undang serikat pekerja, kita punya 10 orang aja udah bisa buat serikat pekerja. Ya, akhirnya yang terjadi apa? Setiap perusahaan punya serikat pekerja. Nah, kalau sudah seperti itu, maunya bermacam-macam. Kalau udah bermacam-macam, akhirnya ya bagaimana menyikapinya begitu. Maka dari itu memang perlu pelibatan mereka itu di setiap level. Ya, kalau misalnya itu level nasional, carilah serikat pekerja, serikat pengusaha yang selevel nasional, duduk bareng. Ya, kemudian juga bersepakat bareng. Tidak saling curiga, itu yang paling penting. Tidak saling curiga, tulus. Ini kita kalau bicara mudah, tapi memang prakteknya yang agak susah ya. Tapi disitulah letak hubungan industrial Pancasila itu dirumuskan ya. Sepanjang itu bisa, saya kira itu sebetulnya bisa kalau asas kekeluargaan. Tapi kalau asas keluarganya nggak ada, baik dari pihak pengusaha ataupun pihak pekerja, ya nggak jalan. Ya memang harus saling saling membutuhkan, bukan saling mencuri. Kalau saling mencuri nggak akan ketemu Mbak ya. Tapi kalau butuh, Pak, kalau saling membutuhkan, saya butuh dia butuh saya. Nah itu mungkin akan lebih bisa mendekatkan gitu ya. Iya Pak, ini udah ditandain terus ya, cukup waktunya. Nggak kerasa nih Pak, seru banget ya kalau ngomongin masalah dinamika, apalagi terkait dengan pekerja ini luar biasa. Jadi mungkin bisa disambung lagi Pak Yogo lain waktu. Kami undur diri dulu. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah nonton Sip Talk episode kali ini. Bagi rekan-rekan yang punya pertanyaan atau opini, boleh banget tinggalin di kolom komentar. Dan jangan lupa buat subscribe channel YouTube Sip Law Firm, biar nggak ketinggalan obrolan menarik seputar hukum lainnya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa.